Di film Friday the 13th Part 6, Jason Voorhees dikalahkan dengan rantai dan dibiarkan tenggelam di dasar Crystal Lake. Sekarang ada hampir 200 tempat bernama Crystal Lake di Amerika Serikat. Bahkan jika tidak semua keajaiban yang ditemukan di laut atau samudra adalah asli berasal dari dunia bawah laut. Kira-kira apa saja ya hal luar biasa yang ditemukan di bawah air? Penasaran? Tengkorak manusia. Penduduk sekitar takut untuk mendekati lubang air yang terletak di Meksiko Selatan. Arkeolog bawah air akhirnya menemukan mengapa demikian. Tim penyelam menemukan bahwa gua terendam ini telah dikotori dengan sisa-sisa tulang manusia tahunan dan tengkorak yang cacat. Menurut para arkeolog, gua yang diisi air tidak dapat digunakan sebagai tempat pemakaman sejak para penduduk setempat secara tradisional menguburkan mayat di bawah rumah mereka. Jadi, siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka dikuburkan di samping ternak dalam kuburan berair? Dan mengapa tengkorak mereka terlihat berbeda? Dalam sebuah wawancara dengan National Geographic, salah satu arkeolog Bradley Russell, yang merupakan bagian dari tim yang menjelajahi gua tersebut, mengatakan bahwa sisa-sisa tulang yang mereka temukan mungkin milik orang-orang Maya. Karena mereka melakukan praktik yang tidak biasa dilakukan untuk meratakan bagian atas tengkorak pada masa bayi. Russell juga menyebutkan argumen bahwa orang-orang yang dikubur di dalam gua mungkin adalah korban dari wabah hitam. Diperkirakan orang-orang itu tidak bisa keluar dari gua dalam upaya menekan penyebaran wabah. Jason Voorhees. Di film Friday the 13th Part 6, Jason Voorhees dikalahkan dengan rantai dan dibiarkan tenggelam di dasar Crystal Lake. Sekarang ada hampir 200 tempat bernama Crystal Lake di Amerika Serikat. Bahkan jika kalian pergi menyelam di Minnesota Crystal Lake, kalian mungkin akan menemukan topeng hoki yang dikenakan oleh pembunuh berantai maniak dari film tersebut. Tapi untung saja, itu hanyalah patung karakter terkenal Friday the 13th. Patung tersebut dirancang oleh seorang penggemar dan diikatkan ke rantai di dasar danau seperti di film-film. Patung ini sepertinya bisa mengagetkan dan menakuti kalian. Bahkan setelah kalian mengetahui bahwa itu hanyalah bohongan. So, jika kalian adalah penggemar film horor yang sedang mencari rencana musim panas yang menyeramkan, kini kalian tahu harus pergi kemana. Salib cekung. 20 meter di bawah laut, di suatu tempat di lepas pulau La Palma di Spanyol, terletak 40 salib batu yang tampak seperti kuburan bawah air. Mungkin dapat membuat kalian merinding karena seperti berjalan melalui sebuah kuburan terbengkalai di kedalaman lautan. Namun, salib cekung yang biasa disebut sebagai La Cruces de Malfico ini telah menjadi daya tarik populer bagi para penggemar diving dan fotografer di bawah air. Pengunjung mengetahui bahwa ini bukanlah kuburan asli, tetapi merupakan pemakaman peringatan untuk 40 misionaris Yesus yang telah diserang dan dibunuh tanpa ampun oleh para bajak laut di perairan sekitar 400 tahun yang lalu. Kerangka bajak laut. Dalam film Pirates of the Caribbean, kutukan mutiara hitam, kru Kapten Barbossa dikutuk menjadi mayat hidup untuk selamanya.
Mereka berubah menjadi kerangka hidup bajak laut di bawah sinar rembulan. Sekarang, lihat apa penemuan seorang pria yang sedang snorkeling di Danau Med ini. 3 kerangka ditemukannya nampak seperti menghadiri pertemuan rahasia di dasar danau. 1 kerangka terlihat terkurung di dalam sangkar logam seukuran manusia dan 2 lainnya duduk tegak di kursi plastik, di mana salah satunya mengenakan topi bajak laut. Kira-kira siapakah mereka? Apakah bajak laut ini telah dikutuk? Apa yang mereka lakukan di dasar Danau Med? Dan bagaimana mereka bisa berada di sana? Nah, ternyata faktanya kerangka bajak laut ini adalah palsu dan terbuat dari plastik. Tapi ada penemuan lain yang asli di mana tengkorak dan tulang manusia muncul di peti tepat di tepi Danau Med. Sejauh ini, 4 kerangka manusia telah ditemukan sejak permukaan air danau mulai turun karena terjadi kekeringan parah. Miniatur Prancis. Sebelum mengenal dunia perkomputeran dalam editing, para pembuat film menggunakan set miniatur untuk menunjang adegan di film. Lantas, apa yang terjadi pada model skala kecil itu setelah munculnya CGI? Di lepas pantai Cap d'Antibes di Riviera, Prancis, penyelam menemukan sisa-sisa dari salah satu film. Seluas 1000 meter persegi miniatur Prancis ditemukan di 30 meter di bawah permukaan laut. Itu diciptakan pada tahun 1960-an oleh pembuat film Prancis sebagai bagian dari rencana ambisius untuk merekam adegan film animasi. Kabarnya, produksi film dihentikan pada pertengahan syuting, jadi tidak pernah terungkap. Para produser yang frustasi akhirnya melupakan kota kecil di bawah laut tersebut. Kuburan ban. Lebih dari 2 juta ban bekas diikat dengan klip logam dan dibuang di Samudra Atlantik di lepas pantai Fort Lauderdale di Florida. Ini adalah bagian dari proyek ekologi inovatif pada tahun 1970-an yang dimaksudkan untuk menciptakan karang buatan seluas 35 hektar untuk dinikmati ikan dan makhluk laut lainnya. Namun sayangnya, proyek tersebut gagal total. Alih-alih menjadi penyelamat bagi kehidupan laut, justru itu menjadi hal yang menghancurkan lingkungan mereka. Bicara tentang proyek ekologi gagal lainnya, muncul kembali pada tahun 2007 ketika sekelompok penyelam yang tidak tahu tentang ban tersebut melaporkan melihat bulat-bulat seperti alat penghisap gurita raksasa dari kedalaman yang paling gelap. Dan ternyata itu hanyalah sekumpulan ban. Angkatan Laut pun mencoba untuk menghilangkannya dalam upaya untuk membersihkan dasar laut antara tahun 2007 dan 2009. Tetapi hanya berhasil mendapatkan beberapa ratus ribu saja.